diawali dengan diperlihatkan para calon prajurit kerajaan yang sedang dalam pelatihan. Diperkenalkan anak ini bernama Rim. Rim dan kaisar kecil memiliki hubungan yang sangat dekat karena sama-sama dibesarkan di lingkungan kerajaan, di mana setelah mereka tumbuh dewasa dan sudah mengenal arti bucat itu enak, kedekatan mereka pun berubah menjadi pertarungan siluman pedang. Hingga akhirnya, kaisar pun membalas budi dengan menjadikan Rim sebagai panglima kerajaan. Sosok Panglima Rim sangatlah berarti bagi kehidupan si kaisar. Bahkan, sampai mengalahkan peran istrinya sendiri atau ratu kerajaan tersebut. Si ratu sendiri merupakan putri dari dinasti Yuan, yang mana penguasa Korea pada saat itu. Diketahui, si kaisar tidak berhasrat sedikit pun pada si ratu. Bahkan setelah sekian lamanya, kaisar belum pernah sekalipun menjajal kedalaman istrinya tersebut. Cerita berlanjut, diperlihatkan kaisar bersama ratu, beserta para pengawalnya sedang mengadakan acara perjamuan. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba mereka pun diserang oleh para pemberontak. Alhasil si kaisar pun terluka akibat dari serangan tersebut. Dari kejadian itulah, para petinggi kerajaan pun menyalahkan Panglima Rim yang gagal dalam melindungi kaisar. Namun, kaisar yang terbaring lemah justru memaafkan Panglima Rim dan malah berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Cerita berlanjut. Beberapa hari kemudian, tibalah utusan dari dinasti Yuan. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap menantunya, yaitu kaisar, karena sampai saat ini masih belum memiliki keturunan. Mereka juga secara sepihak menobatkan Lord Kyung-won yang bukan asli keturunan kerajaan menjadi putra mahkota yang nantinya akan menggantikan posisi kaisar apabila tidak memiliki keturunan. Pada malam harinya, untuk pertama kali, si ratu memberanikan diri untuk meminta jatah pada si kaisar, dengan harapan agar secepatnya memiliki keturunan. Namun kaisar yang sudah dibutakan oleh kenikmatan siluman pedang, sontak menolak permintaan dari ratu tersebut, dan malah melakukan peperangan siluman pedang bersama si Panglima Rim. Cerita pun berlanjut. Si kaisar memiliki ide yang gila, di mana memberikan misi berbahaya kepada Panglima Rim untuk melakukan pagelaran seni, sampai si ratu memiliki keturunan. Singkat cerita, terlihat mereka berdua pun sudah berada di tempat eksekusi. Si ratu yang diliputi rasa kesedihan, akhirnya tak dapat lagi menyembunyikan beban di hatinya dengan cara meneteskan air matanya. Panglima Rim yang menyadari bahwa si ratu masih belum siap kehilangan parawannya, kemudian membatalkan misi pagelaran seni tersebut. Keesokan harinya, kaisar yang sedikit kecewa kemudian kembali meyakinkan mereka berdua untuk segera melaksanakan misi pagelaran seni tersebut. Malam hari pun tiba. Mereka berdua pun telah bersiap di tempat eksekusi. Akhirnya dengan penuh semangat, parawan sang ratu pun berhasil didobrak oleh pedang yang sangat besar milik si Panglima Rim. Awalnya sih sempat menolak dan terpaksa, namun setelah masuk, akhirnya mereka berdua pun ketagihan. Sudah menjadi rutinitas setiap malam bagi mereka berdua untuk melakukan misi berbahaya tersebut. Hingga tubuh ratu yang masih belum siap menerima gempuran dari Panglima Rim, akhirnya harus tumbang. Awalnya kaisar mengira kalau si ratu sudah berbadan dua, namun harus kecewa. Karena setelah pemeriksaan tabib, ternyata ratu hanya mengalami demam biasa. Alhasil, misi pagelaran seni pun terpaksa ditunda, sampai kondisi si ratu kembali membaik. Cerita berlanjut. Saat malam itu, mereka pun berpesta dengan harapan agar kaisar segera memiliki keturunan. Di saat semua orang sedang menikmati pesta, si ratu yang baru saja pulih
diam-diam memanggil Panglima Rim melalui pelayannya. Meskipun tanpa suruhan dari Kaisar, rupanya si ratu yang sudah tak tahan pengen bucat. Akhirnya mereka berdua pun melakukan pagelaran seni. Benih-benih cinta pun mulai terlahir lewat acara pagelaran seni tersebut. Mereka berdua saling jatuh cinta satu sama lainnya. Di belakang Kaisar, mereka berani bermain-main dengan kenikmatan tertinggi dari kata bucat. Hingga akhirnya, Kaisar pun mulai mencium aroma perselingkuhan dari mereka berdua. Namun Kaisar menyadari bahwa dirinya sendirilah yang memulai permainan tersebut. Setelah mendapatkan bukti, kemudian Kaisar memanggil si ratu dan Panglima Rim. Kaisar akan melanjutkan misi berbahayanya, namun mulai sekarang posisi Panglima Rim akan digantikan oleh wakil Panglima sebagai partner bucat dari si ratu. Sontak hal itu pun membuat si ratu merasa terhina bagaikan sebuah mainan. Ditambah lagi, si ratu tak rela jika posisi orang yang telah mendobrak parawannya harus digantikan begitu saja. Karena keputusan si Kaisar tak dapat dirubah, akhirnya si ratu pun nekat melakukan aksi dengan memotong pergelangan tangannya. Beruntung, saat itu ratu masih dapat terselamatkan berkat dari pelayan pribadi yang mengetahuinya lebih awal. Setelah kejadian tersebut, Panglima Rim menjadikan hidupnya sendiri sebagai jaminan pengampunan. Di sini Kaisar pun berbesar hati dengan memaafkan Panglima Rim dan percaya kalau perselingkuhan tersebut adalah nafsu semata dan tidak sedikit pun melibatkan perasaan satu sama lainnya. Kemudian Kaisar memerintahkan Panglima Rim untuk pergi ke perbatasan, di mana agar bisa menenangkan diri dan perlahan melupakan semua yang telah terjadi. Namun pada malam sebelum kepergian Panglima Rim, mereka berdua pun diam-diam kembali bertemu dengan mengucapkan salam bucat yang sangat romantis. Diketahui bahwa saat itu ratu telah mengandung anaknya Panglima Rim. Di waktu yang sama, Kaisar telah mengetahui kalau Panglima Rim dan ratu tidak ada di tempatnya masing-masing. Dan benar saja, Kaisar yang mengupayakan pencarian pun akhirnya memergoki keduanya yang saat itu masih dalam mode pagelaran seni untuk menyelamatkan si ratu. Di sini Panglima Rim pun mengakui bahwa telah jatuh cinta pada si ratu. Sontak hal itu pun membuat Kaisar murka. Naas dari pengakuan tersebutlah, maka Panglima Rim harus kehilangan pedang besar yang menjadikannya pria istimewa saat mode pagelaran seni. Dan lalu kemudian, Panglima pun dikurung di dalam penjara. Kaisar yang telah mengetahui kehamilannya si ratu, kemudian memerintahkan untuk mengeksekusi semua orang yang mengetahui skandal memalukan tersebut. Di sisi lain, ratu yang mengetahui rencana Kaisar yang akan melakukan eksekusi tersebut, kemudian memerintahkan untuk melakukan pembebasan pada Panglima Rim. Beberapa waktu berlalu, Panglima Rim yang sudah pulih, berniat untuk kembali menjemput si ratu. Namun saat di depan istana, Pangeran Rim dikejutkan dengan pemandangan kepala orang-orang terdekatnya yang telah menjadi jemuran. Dan salah satunya ada yang mengenakan kalung miliknya ratu. Sontak Panglima Rim pun berduka setengah mati atas kehilangan separuh jiwanya itu. Cerita berlanjut. Panglima Rim yang telah bertekad untuk menuntut balas, kemudian menyamar menjadi salah satu prajurit kerajaan. Setelah berhasil mengalahkan beberapa penjaga, kemudian Panglima Rim pun sampai di tempatnya si Kaisar. Pertarungan duel 1 versus 1 antara siluman pedang melawan mantan siluman pedang pun akhirnya terjadi. Pada akhirnya si Kaisar pun harus tewas di tangan mantan kekasih silumannya tersebut. Namun bagaikan pengecut ulung, tanpa terduga, tiba-tiba wakil Panglima menusuk Panglima Rim. Di saat-saat terakhirnya, Panglima Rim akhirnya merasa lega. Karena mengetahui si ratu partner bucatnya itu ternyata belumlah mati, film pun selesai.